Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Kadek Aisyah Dewi dengan NIM 2511031148, absen 22 dari kelas 1H Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mendapatkan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila Abadi, Filsafat di Balik Dasar Negara. Pancasila bukan sekedar dasar negara ataupun sebuah simbol upacara. Ia adalah sistem filsafat, sebuah refleksi mendalam tentang nilai dan makna kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berdiri di atas 3 pilar pokok. Pertama, landasan ontologis. Ini berpusat pada hakikat manusia Indonesia. Makhluk Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari raga dan jiwa serta dimensi individu dan sosial. Landasan ini menjamin keutuhan hak asasi dan kebebasan beragama. Kedua, landasan epistemologis. Sumber pengetahuan Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Adat istiadat, agama, dan budaya lokal. Epistemologi ini bersifat inklusif, terbuka, dan menerima perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikannya lentur menghadapi perubahan zaman. Ketiga, landasan aksiologis. Ini adalah sistem nilai moral dan etika yang menjadi pedoman hidup, way of life, dan cara berpikir, way of thinking bangsa. Tujuannya jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai aksiologis ini menuntut diwujudkannya keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Sila-sila Pancasila terjalin dalam satu kesatuan organis. Sila pertama, ketuhanan, menjiwai semua sila di bawahnya, dan sila kelima, keadilan sosial, adalah tujuan pamungkas. Kesatuan ini adalah antibodi ideologi, memastikan spiritualitas tidak terpisah dari kemanusiaan. Spiritualitas tidak terpisah dari kemanusiaan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah mengalami dinamika politik dari era Soekarno hingga reformasi. Namun, tantangan terberat dari luar, ideologi kapitalisme, komunisme, dan berbagai ideologi transnasional. Kapitalisme, misalnya, sering menempatkan pertumbuhan di atas pemerataan, menguji implementasi keadilan sosial. Kita dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban rasional mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar ia menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara.
Tantangan terbesar domestik adalah defisit pembumian. Meskipun nilai-nilai Pancasila luhur, kita menghadapi defisit kemampuan untuk mengakhirinya. Radikalisasi dalam budaya. Ideologi tidak boleh hanya diindoktrinasikan sebatas upacara, tetapi harus diinternalisasi sebagai panduan perilaku. Defisit aksiologis ini tercermin dalam krisis moral dan etika yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini bukan kegagalan Pancasila sebagai teori, melainkan kegagalan kita dalam praktiknya. Ambil contoh kasus ironi Paskibraka 2024. Kebijakan yang melarang ekspresi keagamaan tertentu atas nama keseragaman adalah paradoks. Lembaga pengawal ideologi justru mencederai landasan ontologis Pancasila, Sila 1 dan 2 yang menjadi hak asasi dan kebebasan beragama. Bermusyawarah menjadi etika konektif untuk melindungi kohesi bangsa. VU lebih tegas, Pancasila sebagai sistem filsafat mampu menjawab tantangan zaman. Ia relevan tetapi hanya jika kita mengakhiri defisit pembumian. Kita harus memulihkan harga diri bangsa, membangun pikiran yang berakar dari budaya dan menjadikan Pancasila pedoman untuk menghadapi tantangan global. Memahami esensi dan urgensi Pancasila secara mendalam adalah kunci untuk memperkuat integritas nasional dan membentuk warga negara yang beretika, adil, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.